Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di ruangan ini, bahkan mungkin ada 10.000 orang yang nonton baik di ruangan ini maupun di luar sana. Dan insya Allah ini mendapatkan satu perubahan yang baru untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik, jika tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari Pendeta Estrosoro dan juga Budi Asali, mudah-mudahan hari ini kita bisa mendengarkan jawaban dan juga penjelasan yang akan diberikan oleh Kodonditan, dikarenakan ada suatu pertanyaan yang belum dijawab. Untuk itu kita akan berikan waktu kepada Kodonditan terlebih dahulu. Baik, dimulai dari Kodonditan untuk menjawab yang tadi pertanyaan, pernyataan dan juga jawaban untuk Pendeta Estrosoro dan juga Pendeta Budi Asali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua ini. Ini kayaknya bisa tambah seru nih. Ya, jadi saya mohon maaf Pak Budi Asali agak sedikit sabar ya Pak ya. Nanti saya jawab Pak Budi agak belakangan ya. Ini karena ada yang saya ingin perlihatkan kepada Pak Budi dan Pak Estrosoro, juga kepada para penonton di sini. Mohon maaf, saya ingin kembali sedikit nanti tentang yang Targum Yonatan, Pak Estrosoro ya. Pak Estrosoro, yang di kitab itu ada terjemahan bahasa Inggrisnya nggak Pak? Nggak ada ya. Pak Estrosoro tidak bisa baca bahasa Ibrani juga ya? Tidak bisa menerjemahkan juga ya? Tenang Pak, saya juga sama Pak, saya juga nggak bisa bahasa Ibrani Pak. Jadi mendingan kita supaya sama-sama tahu bagaimana kalau kita buka di sefaria.com aja Pak. Gimana Pak? Setuju ya? Sebentar Pak. Tolong ditampilkan. Tadi yang dipertanyakan kata Mesias itu di ayat keberapa Pak? 13. Bukan 10 Pak ya? Enggak ada 13 kan Pak? 52 ya, bukan 53 ya? Oke. Oke, saya mungkin sebelum ke situ sebentar. Ya, tadi yang dibacakan, yang minta dibacakan tadi kan bahasa Inggrisnya adalah Behold, my servant the Messiah shall prosper, he shall be exalted and exalted, and he shall be very strong. Betul Pak ya? Ini kita coba baca di yang 5310. And it was the pleasure of the Lord to refine and to purify the remnant of his people, in order to cleanse their soul from sins, that they might see the kingdom of their Messiah, that their sons and daughters might multiply and prolong their days, and those that keep the law of the Lord shall prosper through his pleasure. Jadi artinya kurang lebih, dan ini adalah pleasure apa ya, kalau dalam hal ini seperti kayak keridhaan gitu lah ya, keridhaan daripada Tuhan untuk memurnikan umatnya di dalam untuk mensucikan dosa, jiwa-jiwa mereka dari dosa, dan mereka mungkin melihat daripada kerajaan Mesias mereka. Jadi yang dibicarakan ini bukan Mesiasnya, tapi kerajaannya, gitu ya. Bahwa putra dan putri mereka mungkin akan bertambah banyak, dan keturunannya dan umurnya akan dipanjangkan. Maksud saya di sini adalah dalam hal ini Targum Yonatan sendiri juga tidak telak-telak mengatakan bahwa ini adalah untuk Mesias. Karena yang di 5310 mengatakan ini adalah untuk Kingdom of the Messiah, jadi kerajaannya. Jadi bukan Mesiasnya yang dia tekankan di sini gitu Pak. Ya, ini jawaban saya pertama tadi untuk yang Targum Yonatan. Kemudian untuk yang pernyataan tadi Pak Budi mengatakan bahwa kalau liberal itu bukan Kristen, gitu Pak ya. Sama juga Pak, di Yahudi juga begitu. Kalau Yahudi yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buat orang Yahudi itu juga udah bukan Yahudi lagi gitu Pak. Sama aja posisinya sebenarnya. Oke. Terus kemudian yang belum dijawab nih, supaya nanti saya tidak dapat kartu kuning dari moderator, saya harus cek nih. Sepertinya
yang Pak Budi tunggu-tunggu ini kan pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang dari ayat keempat sampai 12 ya Pak ya. Lebih baik saya bukakan aja sekarang. Samping ayat-ayat PB. Ya. Oh ya, atau Lamo dulu ya, Lamo ya. Lamo ini ini saya ambil dari bibelhub.com. Bibelhub.com ini juga originalnya dari Kristen juga. Yang tadi saya pertanyakan, tadi Bapak mengatakan bahwa yang Lamo itu bisa juga berarti tunggal ya Pak ya. Yang Bapak tadi memberi contoh di ya apa tadi? Kejadian 9 atau Yesaya 44:15 Pak ya. Kejadian 9 ayat 26. Kejadian 9 ayat 26. 9:26 sama Yesaya 44:15 ya Pak ya. Enggak, saya enggak memberikan contoh itu ya. Saya memberikan satu contoh saja. Kamu kasih contoh. Hah? Ada tadi Pak. Saya enggak, bukan saya, Isa mungkin. Oh Pak Esra Soro mungkin. Ya. Pada intinya di dalam bahasa Ibrani kata Lamo itu sebenarnya artinya jamak Pak. Ya. Kalau di dalam website atau halaman dari pihak kekristenan itu memang ada penerjemahan yang kurang tepat karena yang di Yesaya 14:15 itu sebenarnya yang dimaksud adalah kayu dalam jumlah yang banyak. Kayu dalam jumlah yang banyak itu diterjemahkan menjadi it gitu Pak. Jadi seperti kelihatannya tunggal gitu. Nah, pertanyaan saya yang tadi juga belum tegas dijawab oleh Pak Budi adalah kenapa kata yang sama, Lamo, huruf Ibraninya juga sama, di dalam Yesaya 53 ayat 8 diartikan atau diterjemahkan dengan kata ganti dia, laki-laki. Di Ulangan 33 ayat 2, kata yang sama, huruf bahasa Ibrani juga sama, ini diterjemahkan menjadi jamak. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa Lamo itu bisa berarti apa namanya tunggal, nah di sini saya minta konfirmasi ke Pak Budi, benar nggak nih penerjemahan yang Ulangan? Kalau yang Ulangan benar, yang di Yesaya 53 ayat 8 juga harus dicek Pak, apakah benar ini? Apakah tidak ada sisipan teologi di dalam sini gitu maksudnya? Oke, Pak Budi boleh catat aja, nanti boleh dijawab belakangan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Budi. Nanti di dalam jawaban saya juga akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan balik. Dari mulai ayat 4 ya, saya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Di dalam sini kekristenan menganggap bahwa penyakit atau dosa ini bisa diartikan dosa begitu ya. Itu ada yang menanggung. Padahal kalau kita melihat ayat-ayat lain di dalam Perjanjian Lama, Keluaran 32:33, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Ulangan 18:10, di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Yesaya 18:32. Sepasal aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya, demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sepasal itu bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi artinya di dalam Perjanjian Baru tidak ada konsep orang menanggung dosa orang lain. Dalam hal ini kekristenan menganggap atau menafsirkan Yesaya 53 sebagai nubuat untuk Yesus karena memang di dalam kekristenan ada konsep penebusan dosa yang ditanggung oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, dengan begitu maka kita bisa melihat bahwa di dalam Perjanjian Lama konsep keselamatannya itu berbeda dengan konsep keselamatan di dalam Perjanjian Baru. Begitu juga yang ayat kelima. Ayat kelima, sebentar. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Keluaran sama juga, bantahannya ada di Keluaran 32:33, Ulangan 18:10 dan Yeskiel 18:32. Mungkin saya bisa tambahkan dari Yeskiel atau Ulangan 24:16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Juga ada di Yeskiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya.
Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi dalam hal ini saya tekankan sekali lagi bahwa di dalam perjanjian lama tidak ada konsep dosa atau penyakit atau yang disebut dengan penyakit itu ditimpakan kepada satu orang. Orang tidak bisa menanggung kesalahan ayahnya, ayah juga tidak bisa menanggung kesalahan anaknya. Sehingga tidak ada konsep orang yang menanggung dosa orang lain. Tetapi seperti yang tadi saya katakan lagi bahwa kekristenan menganggap Yesaya 53 sebagai nubuat untuk Yesus karena di dalam Kristen ada konsep penebusan dosa oleh seorang Yesus Kristus di atas kayu salib. Gitu ya, itu dari saya. Kemudian ayat yang ke-6. Sama juga, ini juga terbantahkan oleh ayat yang tadi sudah saya bacakan. Di ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sama juga kasusnya dengan ayat 5 dan ayat ke-4. Ayat ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dalam Yohanes 18 ayat 33 sampai 38, Yesus banyak menjawab di hadapan Pilatus. Berarti tidak sesuai kalau dia tidak membuka mulutnya. Yang ini tadi sudah ya, kita tadi sudah membicarakan tentang lamau. Nah, ini nanti Pak Budi juga minta tolong di ini lagi. Yang ayat ke-9, Yesaya 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Matinya ini adalah kematiannya, katanya adalah kata ganti orang ketiga. Di dalam Yesaya 5:39 ini ada sebuah kata yang yaitu bemotau atau kematiannya. Kata bemotam bisa diartikan kematian mereka. Kata mauto kematiannya, mauti kematianku, maut itu adalah kematian. Perhatikan di dalam Imamat 11:31, kata yang sama bemotam ini diartikan dengan mereka, ya, bukan dia, kata ganti kedua. Kata ganti yang di mana tadi? Yang di Yesaya 5:39 dengan kata ganti dia laki-laki, yang di Imamat 11:31 itu dengan kata ganti mereka. Ya, ini kejadiannya hampir sama dengan kata yang tadi yang lamau. Di Yesaya diterjemahkan dengan kata ganti dia laki-laki, di kitab yang lain kata yang sama diterjemahkan dengan mereka. Berarti ada indikasi bahwa di Yesaya penerjemahannya sudah mengarah memang kepada arah teologis, gitu ya. Kemudian yang juga di 5:39 dikatakan bahwa ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus tidak berbuat kekerasan? Di Yohanes 2:14-15 dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Di Yohanes 2 ayat 14-15 bisa dikatakan di sini Yesus berbuat kekerasan, ya. Jadi tidak cocok dengan 5:39. Juga di dalam Lukas 22:36 Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjual jubah, membeli pedang. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sepertinya tidak mungkin kalau pedang ini hanya untuk motong sayur gitu ya. 5:3-10. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Di awal tadi kita berbicara, saya tadi sudah menanyakan kepada tim Kristen, Yesaya 5:3 itu apakah ayat-ayatnya semuanya harfiah atau kiasan? Tadi dijawab oleh Pak Budi atau Pak Esra Soru, tadi saya lupa menjawabnya, bahwa tidak perlu harus semuanya kiasan,
atau tidak perlu harus semuanya literal atau harfiah gitu ya. Kalau begitu, berarti ada ketidakkonsistenan di dalam penafsiran Kristen tentang Yesaya 53, di mana beberapa ayat mungkin ditafsirkan dengan literal, beberapa ayat ditafsirkan dengan kiasan gitu. Nah, kalau menurut Pak Budi tadi yang ayat 10 dikatakan bahwa ia melihat keturunannya itu adalah sebagai kalimat kiasan gitu Pak ya. Umurnya akan lanjut gitu. Nah, sedangkan kita melihat bahwa kalau dibilang keturunannya mau dibilang keturunan rohani dengan digambarkan sebagai orang-orang Kristen, sepertinya itu juga agak memaksa. Karena kalau ya walaupun mungkin rabi-rabi Yahudi juga menafsirkan 5310 untuk bangsa Israel juga mungkin kiasan, karena sebagai bangsa punya anak bangsa begitu ya. Anak bangsa bisa disebut sebagai keturunan. Tetapi kalau bilang umurnya akan lanjut, Yesus di PB diceritakan bahwa Yesus sudah diangkat. Kalau dikatakan Yesus umurnya akan lanjut, saya mohon maaf, saya mau bertanya, apakah Tuhan bertambah umurnya begitu? Setelah diangkat umurnya tambah itu atau gimana? Ya, ini pertanyaan balik saya kepada Pak Budi Asali. Nah, di sini saya langsung saja memberikan kesimpulan. Yesaya 53 itu sebenarnya adalah sebuah nubuat tentang kesaksian dari para raja bangsa-bangsa di dunia di akhir zaman orang Yahudi menanggung berbagai penderitaan dan kematian akibat perlakuan daripada bangsa lain. Nanti setelah mendengarkan sanggahan dari tim Pak Budi dan Pak Sasoru, mungkin bisa saya tambahkan mengenai hal-hal yang dialami oleh bangsa-bangsa Yahudi hampir di seluruh dunia, tetapi kebanyakan memang di daerah Eropa ya, yang mana telah menyiksa bangsa Israel di dalam berbagai kejadian, termasuk di dalamnya nanti ada Holocaust ya. Mungkin Bapak Ibu juga mengetahui. Baik, sampai di sini dulu sanggahan dari saya. Umar ada yang mau ditambahin? Silakan, Pak. Ya, tadi Pak Budi. Siapa yang ngomong? Sana dulu tadi itu. Ini sekalian kami ya. Lu mau tambahin? Nah, kalau mau tambahin tolong dipencet ya, merah sama hijau, Pak. Oke. Ya, Sana apa sini? Ini dulu Pak, ada yang mau ditambahin tadi. Oke. Baik. ya sesuai dengan narasinya Pak Budi bahwa Yesaya 53 itu rohani ya. Penyakitnya penyakit rohani ya. 53 ayat 10. Bacakan ayatnya. Ini saya bacain sini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Apakah itu rohani apa harafiah? Kalau keturunan rohani. Udah belum? Sebentar. Bapak baca original text. Kenapa? Bapak baca original teksnya apa? Jangan terjemahan. Nih. Yunani apa? Iya. Kalau di situ ada nggak apa-apa. Yesaya 53:10. Keturunannya ya sudah teruskan aja dulu. Loh, Bapak baca, jangan malu. Ada kata spermatos nggak di situ? Dulu kan? Nggak ada kata spermatos nggak? Apa? Spermatos. Kalau dalam bahasa Ibrani Ayat berapa? ayat 10. Ada kata sperma nggak di situ? Ada. Bahasa Ibraninya zera, sadik. Khala. Enggak. Sit. Oh ya, sitera. Ya, ada nggak sperma? Mana atasnya? Jadi kok kalah sih? Ya. Sera. Sera itu benih, bisa benihnya tanaman, bisa benihnya Itu Hebrew-nya, Yunaninya. Sperma bukan? Ngapain bahasa Yunani-nya ini? Saya bahasa Ibrani kok. Enggak. Ini kitab Anda bukan? Ini. Anda kan? Kitab Septuaginta LXX.
Saya enggak tahu kitab itu ya. Loh, kenapa Pak Budi ini milik siapa terusan? Enggak tahu milik siapa. Saya pokoknya enggak pakai itu. Loh kalau gitu PL Bapak berasal dari kitab apa Pak? Dalam PL kita kan penggunaan bahasa aslinya kan mesti bahasa Ibrani. Kenapa menggunakan bahasa Enggak, Ibrani? saya uji akademis Anda. Ini kitabnya siapa? Itu yang mana itu? Tanakh. Torah, Nevi'im, Ketuvim sama ini lebih dulu mana ada? Tanahnya bahasa Ibrani. Iya. Itu tanah hanya PL tak? Ya tanah lah. Ini bukan, bentar. Kalau Masoret abad 10 apa sebenarnya? Lalu itu menerjemahkan dari mana? Saya tanya itu menerjemahkan dari mana? Dari sini. Terus Jadi kalau itu menerjemahkan dari sana yang mana lebih tua? kayak Loh, karena perjanjian lama, ya saya rujukannya bahasa Ibrani bukan Yunani. loh, ini kitab siapa terusan? Coba sebutkan manuskrip tertua dalam bahasa Ibrani abad berapa? Tunjukkan sama saya. Kalau ini ngambil dari Masoret abad 9-10. Topik, saya tidak mau jawab. Udah Pak, saya permisi. Itu off topic. Apa-apaan kok bisa bertanya ke sana? Oke, silakan Pak. Silakan Pak Dila. Saya mulai dari yang tadi ya. Mikha itu hidup 700 sebelum Masehi. Dan Pak Dondi bilang nubuatnya berlaku untuk Rut. Rut itu jauh di atasnya Daud. Jadi kira-kira 1200 sebelum Masehi. Saya baru tahu ini ada nubuat menunjuk ke belakang. Bagaimana bisa menunjuk ke belakang? Lalu kata ruler itu bentuk maskulin. Lalu kata permulaannya sebelum segala zaman dan sebagainya itu mustahil menunjuk pada Rut kan? Menunjuk pada Yesus cocok. Jadi bagaimana itu bisa menunjuk pada Rut? Nah kalau Pak Dondi setuju itu menunjuk pada Yesus, berarti Alkitab itu memang firman Allah. Karena 700 tahun sebelum kelahiran Kristus sudah dinubuatkan. Kelahirannya di Bethlehem, lalu Yerusalem 3, penderitaannya, kematiannya, penguburannya, kematiannya di antara penjahat, dan kebangkitannya, itu semua sudah dinubuatkan juga 700 tahun sebelum Masehi. Kalau tentang Rut itu bisa jawab, saya jadi mualaf. Kalau Rut, Bapak bicara Mika 5 ayat 2 ya Pak ya? Iya. Ya, oke. Sebentar saya buka ya Pak ya. Oke, ini kita Jawab yang benar maksud saya ya. Oh jelas Pak. Iya. Oh jelas. syahadat nih Bapak nih. Itu masih jalan waktunya. Silakan Pak, silakan. Oke, jadi nanti soal ayat-ayat yang tadi dipersoalkan, Yesaya ayat begini, tapi Yesus begini, jadi kayaknya nggak cocok ya. Nanti sebentar akan dijawab oleh Pak Budi tentang itu. Ya, tapi sekarang gini loh, saya hanya mau komentari satu hal, bahwa tadi Pak Dondi itu ngutip ayat yang menunjukkan bahwa untuk menolak Yesus yang dinubuatkan dari sana di ayat 3, 4, 5 bahwa konsep penggantian atau penebusan dosa itu nggak ada. Ya, karena itu Yesus ditolak dari sana. Karena kalau Yesus yang mengganti itu konsepnya penggantian dan penebusan. Tapi Pak Dondi sadar tidak bahwa Bapak tadi mengatakan bahwa hamba itu adalah Israel. Kalau hamba itu Israel, teksnya mengatakan bahwa Israel mati atau menderita menggantikan bangsa lain yang Bapak bilang. Ya berarti sama-sama penggantian juga kan? Jadi mau siapapun kecuali Bapak menyatakan bahwa teks itu salah, bahwa tidak ada penggantian. Tapi kalau ada penggantian
dan penggantian ternyata tidak benar, maka itu menganulir Yesus sekaligus menganulir Israel karena teksnya dengan penggantian. Dan nanti sebentar mungkin perlu diperhatikan, seandainya tafsiran bahwa hamba yang menderita itu adalah Yesus, Pak Budi akan jawab, tapi kalau itu adalah Israel, bagaimana Israel diterapkan pada setiap ayat yang Bapak persoalkan tadi, yang Bapak persoalkan Yesus? Kalau dibalik, kalau yang dipersoalkan Israel, bagaimana harmoniskan itu? Termasuk misalnya Bapak menyinggung soal kematian, kuburnya dan segala macam, kapan Israel mati dan dikubur? Lalu soal masalah tidak konsisten karena ada yang harfiah, ada yang tidak harfiah atau kiasan. Kenapa tidak? Bukan soal tidak konsisten, bahkan dalam penggunaan hari-hari kita bisa menyatakan sesuatu yang harfiah dilanjutkan dengan sesuatu yang bersifat kiasan. Setelah saya makan 3 piring, pikiran saya jadi tenang dan anganku melambung ke planet Jupiter. Waktu saya makan harfiah, tapi kalimat selanjutnya itu sudah bersifat tidak harfiah. Jadi kalau dalam satu bagian itu ada yang harfiah, ada tidak harfiah, itu hal yang biasa dan tidak menggambarkan ketidakkonsistenan. Oke, saya tadi sudah katakan bahwa kata lamo itu ambigu, dan saya sudah mengutip dari Jamieson, Fouts and Brown, jadi tidak usah saya ulangi lagi. Lalu kalau dikatakan dalam PL itu Yeskiel 18 ayat 20 yang diambil dari Keluaran 24 ayat 16, lalu dan ya tidak ada apa itu manusia harus tanggung dosanya sendiri dan sebagainya itu ya. Lalu Yesaya 53 ayat 6 itu diapakan? Jadi mestinya Pak Dondi jawab dulu Yesaya 53 ayat 4 sampai 6 baru memberikan ayat serangan. Tapi ayat saya tidak dijawab. Pak Dondi cuma memberikan ayat serangan. Yesaya 18 ayat 20 menurut saya itu ayat yang berlaku umum. Jadi secara umum memang manusia menanggung dosanya sendiri. Tapi ada perkecualian, sama saja kalau misalnya dalam Roma 3:23 dikatakan semua manusia berdosa. Tapi Ibrani 4 ayat 15 Yesus dikecualikan. Jadi di sini juga seperti itu. Umumnya memang manusia tanggung dosa sendiri. Tapi ada 3 perkecualian dalam hal ini. Pertama dosa Adam. Dosa pertama itu ditanggungkan pada semua keturunannya, sehingga semua lahir dengan dosa asal. Dan yang kedua, dosa orang-orang yang percaya ditanggungkan kepada Kristus. Dan yang ketiga, kebenaran Kristus diberlakukan untuk orang-orang yang percaya. Sehingga sekalipun saya orang berdosa, saya dianggap sebagai orang benar. Justification. Ya. Dalam PL pun menebus dosa itu dengan binatang, tapi itu tipologi. Dan itu digenapi oleh Kristus sebagai antitipenya atau penggenapannya pada waktu dia mati tersalib. Dan itu yang dinubuatkan oleh Yesaya pasal 53. Jadi semua jadi cocok menurut saya. Tentang ayat 7 katanya tidak membuka mulut. Bukan berarti tidak membuka mulut sama sekali. Tapi biasanya orang disalib itu memaki-maki, mengutuk dan sebagainya. Yesus sama sekali tidak. Jadi bukan arti dalam tidak membuka mulut sama sekali. Lalu ayat yang ke-9, kita dilihat di sana. Ini ayat yang Pak Doni persoalkan kan, kata yang Pak Doni persoalkan kan ya.
Memang bentuk jamak ya. Noun, common, masculine, plural. Sekarang perhatikan yang di sebelah sana. Ini ya, poin B, plural intensif. Jadi bentuk jamak untuk menggambarkan penekanan. Dan saya pernah membaca satu kata-kata pada waktu orang mati di salib itu, dia mati 1,000 death. Saking mengerikannya penyaliban itu, sampai dikatakan mati 1,000 kali. Jadi cocok dengan ini, menggunakan bentuk jamak untuk penekanan betapa penderitaan orang yang mati di salib itu. Jadi tidak ada masalah dengan bentuk jamaknya. Itu plural intensif di sini untuk menekankan. Lalu Lukas 23 ayat 46. Yesus suruh para murid beli pedang. Pak Dondi salah tafsir tidak karu-karuan ya. Apa pedang ini? Pedang sungguhan. Ini konteksnya ya. Kalau kita melihat dalam Lukas 22 ayat 35-36a, Yesus dan murid-muridnya membicarakan pengutusan murid-murid dalam Lukas 9:1-6 atau Matius 10:5-15. Lalu yang kedua dalam Lukas 10 ayat 1-12 dan 17-20. Pada saat itu murid-murid itu diutus oleh Yesus dan mereka tidak kekurangan apa-apa sekalipun mereka pergi tanpa membawa bekal apapun, dilarang bawa. Nah sekarang Lukas 22 ayat 35-36 ini menunjukkan bahwa akan terjadi kontras yang sangat besar antara dulu dan sekarang. Perhatikan kata-kata tetapi sekarang ini pada ayat 36b. Dulu mereka enak. Banyak orang mau menerima mereka, mau menjamu mereka dan sebagainya. Tapi sekarang sebentar lagi keadaan akan berubah. Tentu saja karena Yesus akan ditangkap dan sebagainya ya. Dan hidup maupun pelayanan mereka akan menjadi sukar dan berat. Nah ada dua hal yang bisa kita dapatkan dari hal ini ya. Pertama, teks-teks ini tidak boleh dijadikan dasar untuk mengutus seorang hamba Tuhan atau misionaris tanpa bekal apa-apa. Ini hanya berlaku pada saat itu saja, tidak berlaku untuk sekarang. Dan yang kedua, Tuhan tidak selalu mau melakukan mujizat. Ya, Tuhan bisa melakukan mujizat, tapi dia tidak selalu mau melakukan mujizat. Dan poin yang selanjutnya, Lukas 22 ayat 37, sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Dan ini pertama-tama merupakan kutipan dari Yesaya 53:12. Ya, Yesus yang adalah orang benar itu harus dianggap sebagai pemberontak. Kalau dalam NIV diterjemahkan transgressors atau pelanggar hukum. Supaya kita yang adalah pemberontak atau pelanggar hukum bisa dianggap sebagai orang benar. Jadi selalu dia menggantikan kita supaya kita dibalik ya. Orang benar dijadikan pemberontak, dihukum mati sebagai pemberontak, supaya kita yang pemberontak dijadikan orang benar. Yang dua, Yesus mengutip Yesaya 53:12 untuk menunjukkan bahwa firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa ia akan dianggap sebagai pemberontak atau pelanggar hukum dan sebentar lagi menubuat itu akan digenapi. Dalam bahasa Matius 26 ayat 47 dan 55, dia ditangkap seperti penyamun. Dalam Matius 26 ayat 65, ia dianggap sebagai penghujat. Dalam Matius 27 ayat 63, ia dianggap penyesat, NIV deceiver, penipu. Lalu salib, poin D, adalah hukuman untuk orang yang sangat jahat dan terkutuk. Galatia 3:13 dan Ulangan 21 ayat 23. Yang poin E, dia mati di antara dua penjahat. Bandingkan Yesaya 53 ayat 9 dan 12, Markus 15 ayat 27 dan 28. Karena dia dianggap sebagai orang jahat, maka jelas murid-muridnya juga tidak akan diterima seperti dulu. Inilah yang menyebabkan hidup dan pelayanan murid-murid akan menjadi berat dan sukar.
Dan ini alasan mengapa kontras dulu dan sekarang itu akan terjadi. Sekarang saya soroti ayat yang menjadi persoalan dalam Lukas 22:36b. Tapi sekarang ini siapa yang punya pundi-pundi, hendaklah yang membawanya. Tadi tidak boleh bawa, sekarang harus bawa. Karena kontras keadaannya. Demikian juga yang membawa bekal, yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah yang membeli jubahnya dan membeli pedang. Apa arti pedang ini? Ada macam-macam tafsiran, tapi saya tidak usah berikan semua penafsiran ya. Saya hanya berikan penafsiran yang benar. Di sini Yesus jelas berbicara secara figuratif atau dalam arti kiasan. Dia tidak memaksudkan mereka betul-betul harus menjual jubah untuk membeli pedang-pedang yang hurufiah, tidak. Seluruh ayat 36 hanya menunjukkan bahwa hidup dan pelayanan akan menjadi sukar atau berat. Dan karena itu mereka perlu untuk lebih berjaga-jaga atau berhati-hati. Jadi itu maksudnya membawa pedang, bukan betul-betul beli pedang. Lalu kita lihat dalam Lukas 22:38, kata mereka, Tuhan ini 2 pedang. Kalau ini hurufiah, 2 pedang. Oh. Nanti dulu. Sekarang jawab Yesus, sudah cukup. Lah, sudah cukup ini yang repot ini ya. Karena terjemahan kita ini tidak bisa tidak menunjukkan apa-apa. Sudah cukup itu seakan-akan 2 pedang sudah cukup. Itu kan mustahil. Mereka punya 11 murid. Bagaimana 2 pedang cukup 11 murid? Itu pertama. Dan kedua, dalam terjemahan bahasa Inggris, it is enough atau that is enough. Kalau itu 2 pedang, mestinya they are enough atau those are enough. Tapi ini bentuk tunggal, it is enough. Pasti it itu bukan menunjuk pada 2 pedang. Jadi menunjuk apa? Mungkin menunjuk pada pembicaraan mereka karena sudah tidak ada waktu lagi, atau karena Yesus jengkel dengan murid-muridnya yang selalu salah tafsir tentang kata-kata dia. Dia memaksudkan pedang dalam arti kiasan, mereka pikir pedang dalam arti hurufiah. Jadi ini bukan dalam arti kekerasan, sama sekali tidak. Oke, saya nambah ya Pak. Kata kekerasan yang dipakai di sana kan menggunakan kata Hamas, dan kalau kata itu diselidiki itu menyangkut tindakan-tindakan kekerasan seperti pembunuhan, pembantaian, perampokan yang melanggar kehendak Tuhan. Dan kalau itu artinya demikian, maka sebenarnya tidak bisa atau terlalu mengada-ada ketika Bapak mengaitkan tindakan Yesus membersihkan bait Allah itu sebagai tindakan kekerasan, karena dia tidak membunuh atau melakukan kejahatan apapun. Sekarang bisa melihat bahwa di dalam Alkitab ya, atau di dalam Perjanjian Lama juga Musa, Daud, Samuel, pemimpin-pemimpin besar lain itu melakukan pembunuhan, tapi tetap tidak dianggap kekerasan. Karena apa? Karena Tuhan memerintahkan mereka, misalnya menghukum para penyembah berhala, itu tidak dianggap sebagai kekerasan. Sehingga bagaimana mungkin Yesus yang bahkan tidak melakukan seperti tokoh-tokoh Perjanjian Lama yang membunuh, itu bisa dianggap sebagai melakukan kekerasan. Kedua, sekarang Pak, hamba yang menderita di situ tidak melakukan kekerasan, dengan pengertian kalau Yesus yang mengusir atau membersihkan bait Allah saja Bapak anggap itu kekerasan. Sekarang saya mau tanya Pak, menurut Bapak Israel itu melakukan kekerasan enggak? Israel yang Bapak anggap sebagai hamba yang menderita di sini, itu dia melakukan kekerasan atau tidak? Ingat, Yesus hanya membersihkan bait Allah, Bapak anggap kekerasan. Kalau Israel dalam sejarah mereka melakukan kekerasan tidak? Melakukan. Nah, kalau Bapak anggap melakukan, maka kalau Yesus saja
yang seperti itu Bapak sudah menganulir karena dia dianggap kekerasan, apalagi Israel. Maka Bapak sebenarnya menggugurkan pandangan Bapak bahwa itu adalah Israel. Kalau Bapak terima dia melakukan kekerasan. Oke. Cukup. Baik. Kalau Pak Budi mengatakan bahwa pedang yang di ayat Lukas 22:36 sebagai pedang rohani ya Pak ya, betul ya, kurang lebih ya. Nah, kiasan ya, Ya. kiasan menunjukkan hidup itu makin berat. Iya, pedang rohani lah ya Pak ya. Bukan pedang rohani ya, kalau pedang rohani jadi firman Allah nanti. Oke. Itu Kalau lain. yang 38 jadi tadi bukan kiasan atau kiasan. Yang ayat 38 yang mereka bawa dua Sudah pedang. cukup, ya. Kalau dua pedang itu sungguh-sungguh, Itu literal. hurufiah ya. Jadi mereka salah mengerti. Hah? Jadi mereka salah mengerti. Yesus maksudkan kiasan, mereka pikir hurufiah, mereka tunjukkan ada dua pedang. Oh. Jadi dari mana Bapak tahu kalau Yesus berpikir bahwa udahlah daripada murid-murid gua pada nggak paham gitu ya, udah bilang udah cukup gitu ya. Dari mana Bapak bisa mendapatkan itu Pak? Pemikiran seperti itu Pak. Saya kan cuma sebelum saya lanjutkan ya Pak ya, silakan. Oke. Saya kan cuma mengatakan itu kemungkinan. Tapi it is enough jelas bukan menunjuk pada dua pedang. Itu yang paling penting. Itu tidak bisa menunjuk pada dua. Jadi apakah dia berkata pembicaraannya cukup itu karena dia sudah mau ditangkap, dia tahu bakal ditangkap, tidak bisa ada waktu lagi untuk ngomong, atau dia jengkel karena murid-muridnya tidak mengerti atau salah mengerti. Itu tidak terlalu masalah. Tapi penekanannya dua pedang itu jelas bukan itu yang dipikirkan oleh Yesus. Nah, jadi kalau Bapak mengatakan di ayat 36 kiasan, di ayat 38 literal gitu. Ini baru beda satu ayat loh Pak, ya. Baru beda satu ayat gitu. Yang disuruh benar-benar untuk jual jubah, beli pedang. Kalau Bapak tadi mengatakan ini untuk bekal, misalnya siapa yang tidak mempunyai, ini masih ada kontradiksi dengan ayat lain nih Pak. Ada yang bilang nggak pakai bekal dan segala macam lah. Saya nggak mengarah situ lah. Kalau di sini Bapak bilang membeli pedang yang di ayat 36 sebagai kiasan, tiba-tiba yang di ayat 38 menjadi literal, kayaknya kok nggak nyambung Pak gitu loh. Karena dari ayat 36 baru lewat 37 yang mengutip Yesaya, atau 38 sudah cukup. Kalau Bapak bilang kemungkinan, berarti Bapak berasumsi, gitu Pak. Nah, maksud saya, Yang kemungkinan sebentar Pak. Maksud saya gini Pak, kalau Bapak berasumsi, tolong Pak berikan penafsiran yang resmi gitu loh Pak. Atau kalau Pak Budi pernah membuat tafsir tentang ini, tolong Pak bukunya judulnya apa gitu, nanti saya beli gitu Pak. Nah, jadi kelihatan banget di sini bahwa Pak Budi agak memaksakan yang di 36 gitu loh. Padahal di ayat yang ke-50 memang jelas bahwa seorang murid Yesus memotong telinga seorang tentara tentara imam besar gitu kan. Jadi sudah jelas bahwa di situ juga pedang itu digunakan. Gitu. Pedangnya ada dua. Kalau Bapak mau berkilah dengan it's enough atau that's enough, saya rasa itu juga tidak terlalu signifikan Pak ya. Untuk untuk menekankan pedang ini dua atau satu atau banyak begitu. Masih bisa dikatakan gitu Pak dengan it's enough atau that's enough juga. That itu juga di situ juga bisa untuk menunjukkan jamak juga Pak gitu. Atau ya istilahnya ini bahasa gitu loh ya, dengan they are enough juga boleh-boleh saja. Tapi maksud saya di situ ada kelihatan Bapak berasumsi gitu. Oke. Kemudian apa tadi yang mengenai Israel? Oh ya, mau Mika 52 dulu atau gimana Pak? Ini mumpung ada yang mau mualaf katanya. Apa? Katanya tadi ada yang mau mualaf tadi. Kalau bilang buat road tadi. Apanya? Tadi Bapak bilang kan mau mualaf kalau saya bisa buktikan bahwa Mika 52 untuk road gitu kan? Iya. Saya jawab ini dulu ya. Tapi gini, karena saya harus menjelaskan ini cukup panjang. Waktu saya gimana nih? Tetap gini. Ya tetap Waktu lah. tetap Ya berjalan. sudahlah, nggak apa-apa. Siapa tahu ya Pak ya. Bismillah gitu. Ini cukup panjang Pak, soalnya ada hampir 50 slide Pak. Saya harus jelaskan ke Bapak. Ya. Kalau nggak bisa Bapak yang mau tadin, Hah?
Apa? Kalau enggak bisa jelaskan Bapak yang Murtadin berani enggak? Oh enggak, saya enggak perlu Pak. Saya harus menjelaskan ini masalah 50 slide nih, tolong diperlihatkan nih. Nah, tolong diperlihatkan. Nih, sekian banyak nih Pak yang harus saya jelaskan nih. Untuk Mika 5 ayat 2 nih. Ya. Saya secara cepat aja Pak ya. Nanti kalau Bapak mau diskusi sama saya berdua boleh. Nanti kalau Bapak sadar saya nggak bilang-bilang dulu nggak apa-apa. Oke. Ini pengantar nih Pak, Mika 5 ayat 2 nih. Di TB, Matius 2 ayat 1, 5 dan 6. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, dalam tanda saya garis bawahi Pak ya. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem. Ayat 6, engkau Bethlehem. Semua menulis kata Bethlehem sebagai nama kota. Di KJV juga sama, Bethlehem, Bethlehem, Bethlehem. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah ada kata-kata apa? Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Oke? Kita bandingkan lagi di dalam Mika 5 ayat 1. Kita lihat di perjanjian lamanya nih. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di KJV, Bethlehem Efrata, be a little among the thousands of Judah, have been from everlasting. Ini saya baru membandingkan dulu nih. Nah sekarang kita bandingkan dengan terjemahannya orang Yahudi. Orang siapa? Yahudi, Judaism. Ya, dari Judaism. And you, O Bethlehem of Ephrath, least among the clans of Judah, from you one shall come forth to rule Israel for me, one whose origin is from ancient times. Kenapa saya harus bacakan ini pelan-pelan? Karena nanti ada hubungannya. Kita bandingkan lagi terjemahan Yahudi dan Kristen. King James di Matius 26, and thou Bethlehem. Di King James Old Testament, but thou Bethlehem Ephrata. Di Jewish translation, and you Bethlehem Ephrata. Di sini ada kata-kata berbedaannya apa? Of all from everlasting di KJV, from all from ancient days. Ya. Kita lihat ada beberapa segmen yang harus dibahas. Di segmen A, Mika 5:1a. And you Bethlehem Ephrata, you should have been the lowest amongst the clans of Judah. From you or he shall emerge from me, for me to be a ruler over Israel. Di segmen B, Mika 5:1b, and his origin is from from ancient days. Sedangkan terjemahan bahasa Indonesia, dan kau Bethlehem Ephrata, kau seharusnya yang terendah di antara suku Yehuda, dari engkau akan menyatu untukku menjadi pemimpin atas Israel. Segmen B-nya dan asalnya dari zaman dahulu kala. Nah kita lihat dari KJV, Kejadian 35:19, and Rachel died and was buried in the way to Ephrath, which is Bethlehem. Di sini ada kata-kata Bethlehem atau Bethlehem ya. Di sini ada kata-kata Ephrath dan Bethlehem. Menurut analisis, mungkin versi segmen A yang lebih akurat, dan dengan demikian Mika 5:1 adalah, dan kamu keluarga Lehem atau dari Ephrata. Kamu seharusnya menjadi yang terendah di antara suku-suku Yehuda. Dari kamu atau dia akan muncul untuk aku menjadi penguasa atas Israel. Jadi sudah ada perubahan pengertian dari Bethlehem nama kota dengan Bethlehem keluarga Lehem. Bilangan 3:27, and of Kohat the Amrarite family and the Israelite family and the Hebronite family and the Uzilite family, these are the Kohatite families. Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Yisar, kaum Hebron, kaum Uzil, itulah kaum-kaum Kehat. Nah kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 1. And the Lord said to Samuel, until when will you mourn for Saul, that I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go, I will send you to Jesse the Bethlehemite. Perhatikan di sini ada kata-kata Bait Halahmi, for I have found among his sons of a king for me. Berfirmanlah Tuhan, nanti para penonton bisa baca ya terjemahannya ya. Di dalam 1 Samuel 17:12, and David was the son of this man from Ephrati, of the house of Lehem, me Bethlehem in Judah, whose name was Jesse, and he had 8 sons, and the man who
who was elderly in Saul's time, was among the respected men. Daud adalah anak seorang Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Daud adalah seorang Efrata. Sama nih. Nah, di Rut 1 ayat 16-17. Do not entreat me to leave you, atau saya bacakan terjemahan aja ya. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini adalah perkataan Rut kepada menantunya Naomi. Sebentar, tadi di mana tadi? Kelaparan di Yehuda memaksa Elimelek untuk membawa keluarganya ke tempat yang memiliki makanan dan mereka berakhir di tanah Moab. Awalnya rencana Elimelek dan Naomi adalah pergi ke Moab hanya untuk menunggu kelaparan, tetapi mereka kemudian memutuskan untuk tetap di sana, sebuah keputusan yang pada akhirnya membawa konsekuensi yang tragis. Dua putra Elimelek dan Naomi, Kilion dan Mahlon, orang Efrat dari keluarga Lehem, ya. Jadi di sini yang dimaksud adalah keluarga Lehem, ya, yang ada di Rut 1 ayat 2. Masing-masing menikahi wanita bukan Yahudi, Orpa dan Rut. Elimelek dan kedua putranya meninggal saat keluarganya berada di Moab, meninggalkan 3 wanita yaitu Naomi, Orpa, Rut sebagai janda. Naomi membuat rencana untuk kembali sendirian ke rumahnya di kerajaan Yehuda, dan dia menginstruksikan kedua menantunya untuk kembali ke orang-orang mereka, orang Moab. Orpah mendekati ibu mertuanya yaitu Naomi, menciumnya dan pergi. Rut menghampiri Naomi, memeluknya dan tidak melepaskannya. Rut memberitahu Naomi bahwa dia akan ikut dengannya, meskipun Naomi berusaha mencegahnya kembali ke kelaparan di Yehuda. Rut bersikeras dan berkata kepadanya. Nah, yang dikatakan adalah yang ayat yang di Rut 1, 16-17. Kemudian ada di Ulangan 23 ayat 3. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Dari pernyataan Rut tentang niatnya kepada Naomi ketika dia berkata, kemanapun kamu pergi, aku akan pergi. Di mana Anda menginap, saya akan menginap. Orang-orang Anda adalah orang-orang saya, dan Tuhan Anda adalah Tuhan saya. Dapat dipahami bahwa dia berpindah ke Judaism. Tapi Rut, seorang dengan karakter yang luar biasa, memiliki keturunan yang bermasalah. Dia adalah seorang wanita Moab. Inilah yang diinstruksikan Taurat kepada orang Israel tentang orang Moab. Dengan kata lain, orang Amon dan Moab dilarang pindah ke Judaism atau Yahudi. Namun perhatikan bahwa dalam teks Ibrani, istilah Amoni dan Moabi digunakan, istilah yang masing-masing diterjemahkan sebagai orang Amon untuk pria dan Moab juga untuk pria. Istilah yang sesuai untuk perempuan seperti yang digunakan dalam Alkitab Ibrani adalah Amonit atau dan Moabit atau Moabiyah. Alasan pelarangan disebutkan segera setelahnya. Sebentar. Di Ulangan 23, 5-6. Dari ayat 4 ya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bilemiam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Dan ini juga diulangi di lain waktu oleh Nehemia, di Nehemia 13, 1-2. Pada masa itu bagian-bagian daripada pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis di dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Mempertimbangkan larangan ini, bagaimana Rut orang Moab perempuan itu bisa masuk ke dalam jemaah Tuhan? Bagaimana dia bisa menjadi leluhur raja terbesar orang Yahudi, yaitu Raja Daud? Orang bijak menjelaskan dalam Babylonian Talmud, Traktat Yevamot 76b, Traktat Ketubot 7b, bahwa larangan ini hanya berlaku untuk pria Amon dan Moab dan tidak untuk wanita. Ini karena hanya seorang pria yang diharapkan meninggalkan rumahnya dan membawa makanan dan minumnya untuk pengelana. Seorang wanita tidak diharapkan melakukan itu karena alasan yang jelas.
Dengan demikian, sebentar. Penafsiran hukum di dalam Ulangan 234 yang harus diberikan oleh 10 tua-tua bahwa larangan menjadi salah satu majelis Tuhan, yaitu untuk diterima dalam komunitas Israel diterapkan hanya untuk pria Amon dan Moab dan bukan untuk wanita Amon dan Moab. Hal ini memperjelas hukum dan memungkinkan Boas menikahi Rut, wanita Moab. Jadi klan Bethlehem dengan sejarah yang dirusak oleh nenek moyang Rut dari sebuah bangsa yang dikucilkan dari Yudaisme ditandai dengan ungkapan kamu harus menjadi yang terendah di antara klan Yehuda, yaitu yang ada di segmen A. Frase ini mencerminkan kegelisahan yang mungkin dialami oleh orang-orang bahkan dengan Raja Daud yang nenek buyutnya adalah seorang wanita Moab. Namun faktanya adalah dari marga ini bangkit raja terbesar Israel dan janji dibuatnya bahwa Mesias juga akan datang darinya. Nah, kita tadi sudah melihat terjemahan bahasa Inggris dan terjemahan bahasa Indonesia yang sudah kita bagi menjadi segmen A dan segmen B. Bagian ini adalah tentang nenek moyang Raja Daud dengan Mesias hanyalah produk sampingan darinya. Fakta ini bahkan diperkuat oleh penerjemahan dalam New Jerusalem Bible, terjemahan Kristen, yang penerjemahnya menyatakan sebagai berikut dalam catatan kaki untuk ayat ini, Mika 5:2, hanya bagian yang relevan dari catatan kaki yang dikutip di sini. Mika sedang memikirkan asal-usul dinasti Daud kuno, yaitu ada di Rut 4:11, 17, 18-22, dan 1 Samuel 17-12. Para misionaris kemudian menafsirkan bagian ini sebagai nubuatan dari tempat kelahiran Kristus. Dengan kata lain, meskipun bagian ini tidak mengesampingkan kota Bethlehem sebagai tempat kelahiran Mesias, seperti halnya tempat lain, gagasan bahwa itu adalah tempat kelahirannya diperkenalkan kemudian dalam Perjanjian Baru sebagai interpretasi oleh penulis Gospel. Fakta bahwa segmen A di Mika 5:1 menghilangkan identifikasi positif Bethlehem sebagai tempat kelahiran Mesias menciptakan masalah serius bagi gereja. Masalah ini ditambah dengan kalimat penutup dalam teks Ibrani di segmen B, Mi Yemi Olam dari zaman kuno. Nah, ini adalah yang di bagian 1B, yaitu dan asalnya dari zaman dahulu kala. Ya, kalau yang di KJV menggunakan kata everlasting. Mika yang sejaman dengan Nabi Amos, Hosea dan Yesaya dan Raja Hizkia sekitar tahun 730 sebelum Masehi menyatakan sesuatu yang istimewa di sini, yaitu asal mulai Mesias adalah dari Bethlehem, dari masa lampau yang lampau, dari zaman kuno. Akan tetapi pernyataan ini bertentangan dengan teologi Kristen karena Yesus dianggap sudah ada sejak zaman permulaan zaman, sejak sebelum penciptaan, dan ungkapan dari zaman kuno tidak memenuhi syarat ini. Untuk memperbaiki masalah ini, banyak penerjemah Kristen hanya mengganti hari-hari kuno dengan hari-hari kekekalan atau kekal, atau hari-hari waktu yang tidak terbatas. Lihat misalnya di KJV, NAS, dan NWT. Bagaimana seseorang dapat menentukan siapa yang mengatakan kebenaran? Nah, kita lihat di sini ada penerjemahan yang dikeluarkan oleh bagian Kristen dari kata Yemeyolam di Yesaya 6:39 dan 11, yang terjemahannya sebenarnya adalah hari-hari zaman dulu. Di KJV menjadi sama, ini tidak berubah. Di Amos 9:11, Mika 7:14, Maliaki 3:4 juga disebut sebagai as in days of old. Tetapi ketika di Mika 52 ayat 1 atau 2, dari Yolam, dari from ancient days, berubah di KJV menjadi from everlasting. Ekspresi Ibrani Yemeolam zaman kuno digunakan dalam Mika 51 dengan preposisi dari sebagai Miolam dari zaman kuno. Tabel ini menunjukkan semua 6 contoh dalam Alkitab Ibrani dari ekspresi Yemeolam zaman kuno, termasuk kombinasinya dengan berbagai preposisi. Juga ditunjukkan dalam tabel adalah penerjemahan masing-masing dari ekspresi ini di KJV. Perhatikan bahwa ungkapan tersebut diterjemahkan dengan benar dalam KJV dalam 5 dari 6 kasus sebagai hari tua yang identik dengan hari-hari kuno. Namun di Mika 52 diterjemahkan sebagai selamanya. Jadi ada perubahan dari zaman dahulu atau hari-hari tua, hari-hari kuno menjadi selamanya. Apa yang memotivasi para penerjemah KJV untuk membuat ekspresi yang sama dengan benar di semua tempat kecuali di satu tempat, yaitu di Mika 5 ayat 2 yang berbicara tentang Mesias? Mungkinkah mengganti dari zaman kuno dengan dari yang kekal dalam bagian ini akan menyelaraskan membuat perjanjian lama ini dengan teologi Kristen? Apakah penerjemah KJV terlibat di sini dalam tindakan penipuan yang soleh? Ada istilah penipuan soleh. Ya. Kemudian demi kelengkapan dan keadilan perlu dicatat bahwa berbeda dengan KJV dan beberapa kitab Kristen lainnya, beberapa penerjemah Kristen telah dengan benar menerjemahkan frase ini, misalnya NAB, NIV, NRSV, RSV,
The New Jerusalem Bible di antara yang lain. Seperti yang ditunjukkan di atas, ungkapan dari zaman kuno membawa pembaca kembali ke Raja Daud dan leluhurnya yang menciptakan masalah teologis yang serius bagi agama Kristen. Juga diperlihatkan bagaimana penerjemah KJV berusaha memecahkan masalah ini dalam membawa Mika 5:2 mereka. Penulis Injil Matius tampaknya mengenali masalah ini ketika dia mencoba untuk membangun skenario yang kohesif, dan cara kreatifnya untuk menangani konteks yang benar dari Mika 5:2 adalah dengan menyatakan ulang ayat ini. Tadi ini kita udah baca ya. Setelah membandingkan Matius 2:6 dengan terjemahan KJV dari Mika 5:2, perubahan berikut terbukti di bagian yang sesuai dengan bagian dalam KJV yang setara dengan segmen A. Nama tempat itu Efrata tidak ada dalam ayat ini. Sebuah perubahan halus dalam konteks terjadi dari meskipun engkau sedikit di antara ribuan Yehuda dalam perjanjian lama KJV, menjadi engkau bukan yang terkecil di antara para pangeran Yehuda dalam perjanjian baru KJV. Gelar generik penguasa dalam KJV perjanjian lama diganti dengan posisi khusus gubernur dalam KJV perjanjian baru. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penulis Injil Matius menggunakan versi terpotong dari Mika 5:1 atau 2 dalam Matius 2:6. Jadi perubahan yang jelas adalah segmen B dari ayat aslinya telah dihapus. Jelas segmen A sebagai bagian yang agak lurus ke depan yang bisa merujuk pada Mesias yang berasal dari Bethlehem hanya membutuhkan sedikit penyuntingan untuk membuatnya sejalan dengan sisa ceritanya. Di Matius 2:13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Mengenai segmen yang B, yang merupakan bencana bagi teologi Kristen, penulis Gospel Matius melakukan sesuatu yang menarik, seperti yang juga dilakukannya di tempat lain, misalnya Matius 2:13. Dia menghapus bagian bermasalah segmen B dari Mika 5:2, sehingga tidak ada dalam Matius 2 ayat 6. Dan dia hanya menerapkan versi yang diedit dari segmen A pada apa yang dia tulis dalam Matius 2 ayat 6. Bagian yang bermasalah akan menarik pembaca ke asal mula Mesias sekitar 200-300 tahun di belakang Mika dalam skala waktu historis kepada Raja Daud sendiri. Penulis Matius menolak untuk menerima perkataan Nabi Mika karena mereka menggambarkan Bethlehem sebagai klan dan komunitas Yehuda yang paling tidak signifikan. Bagaimana bisa jika Mesias akan lahir di sana? Mesias tidak dapat dilahirkan di tempat yang tidak penting, yaitu yang terendah di tiang totem. Tindakan ini menunjukkan bahwa penulis Matius tahu dan mengerti sangat sedikit tentang Alkitab Ibrani, dan bahwa dia tidak mengerti bahwa yang dimaksud di sini adalah Rut. Jadi, untuk menyesuaikan perikop ini agar sesuai dengan paradigmanya, penulis Matius tidak hanya menerapkan sebagian dari ayat itu di luar konteks dengan membuang bagian yang bermasalah itu, tetapi dia juga mengubah konteks dari apa yang tertulis dalam Alkitab Ibrani dengan membalikan kamu untuk dibaca menjadi kamu bukan. Berbeda dengan penulis Matius, penulis Lukas agak lebih berhati-hati. Sementara dia bersikeras bahwa Yesus lahir di Bethlehem, dia membuat hubungan yang benar bahwa itu adalah kota Daud, Lukas 2 ayat 4 dan 11. Ada contoh lain di mana para penulis Matius yang diduga seorang Yahudi membuat kesalahan, sementara penulis Lukas yang diduga seorang non-Yahudi lebih berhati-hati dalam menangani subjek yang sama. Salah satu contoh penting adalah penerapan Zakaria 9 ayat 9-10 dalam Bible, seperti yang dibahas dalam Matius 2:1 ayat 1-7. Perikop ini mengatakan Yesus datang ke Yerusalem dengan 2 keledai. Sedangkan dalam Lukas 19 ayat 29-35, Yesus dikatakan datang dengan 1 keledai. Apakah Mika 5:2 merupakan nubuat bahwa Mesias Yahudi akan lahir di Bethlehem? Klaim Kristen bahwa Yesus menggenapi nubuat ini dengan dilahirkan di Bethlehem. Seperti yang ditunjukkan dalam analisis, kota Bethlehem adalah tempat asal keluarga Raja Daud, dan nubuat ini berbicara tentang Bethlehem sebagai tempat asal Mesias, meskipun tidak harus tempat kelahirannya. Teks Ibrani dengan jelas menyatakan bahwa nenek moyang Mesias berasal dari Bethlehem. Karena terjemahan Mika 5:2 di dalam KJV dari Alkitab Ibrani datang berabad-abad setelah Gospel Matius ditulis, satu-satunya pilihan yang tersedia bagi penerjemah Kristen untuk menyelaraskan Mika 5:2 dengan teologi Kristen dan Matius 2:6 adalah mengubah konteks teks sesuai dengan ayat sumber. Karena orang Kristen umumnya mempelajari perjanjian baru terlebih dahulu, ide-ide teologis mereka menjadi mapan pada saat mereka melanjutkan ke perjanjian lama untuk mencari petunjuk, dalam tanda kutip. Sehingga perbedaan antara Matius 2:6 dan Mika 5:2 bahkan tidak terlihat. Kesimpulan, Mika 5:2 tidak berbicara mengenai seorang yang akan lahir di kota Bethlehem, melainkan berbicara mengenai
apa nih maksudnya? Menggunakan logika klaim Kristen dan mengingat ribuan orang telah datang dari Bethlehem selama sejarahnya, bagaimana mungkin untuk mengidentifikasi yang mana dari mereka adalah Mesias? Perlu dicatat juga bahwa sehubungan dengan atribut mesianik yang penting yang dijabarkan oleh para nabi Yahudi dalam Alkitab Ibrani, yang tidak dipenuhi oleh Yesus dilahirkan di Bethlehem tidaklah penting, bahkan jika itu benar. Nubuat kelahiran kedua yang diklaim adalah bahwa Yesus akan lahir di kota Bethlehem dikutip dalam Gospel Matius 2 ayat 1 sampai 6, Lukas 2 ayat 4 sampai 7 dan Yohanes 7 ayat 42. Dari ayat-ayat tersebut, Matius dan Yohanes secara khusus merujuk pada nubuatan di dalam kitab suci Ibrani. Bagian yang dimaksud dalam Mika 5:2 yang berbunyi, "Tetapi bagimu Bethlehem Efrata, terlalu sedikit untuk berada di antara suku-suku Yehuda, darimu akan keluar bagiku untuk menjadi penguasa di Israel, keberadaannya dari masa lampau hari-hari kekekalan." Efrata dalam nama kuno Bethlehem di Kejadian 35:19, tetapi untuk membingungkan Bethlehem Efrata juga merupakan nama seseorang, Bethlehem putra atau cucu Efrata di 1 Tawarik 4 ayat 4, 250 sampai 51. Oleh karena itu, nubuat ini dapat merujuk kepada penduduk asli kota atau keturunan dari orang tersebut. Jika yang pertama atau lebih mungkin karena Bethlehem adalah tempat kelahiran Raja Daud, dari siapa Mesias seharusnya diturunkan, maka Yesus memenuhi syarat berdasarkan tempat kelahirannya tetapi gagal memenuhi syarat sebagai penguasa Israel. Umat Kristen menyatakan bahwa ini adalah nubuatan yang akan digenapi pada kedatangan kedua. Di Kejadian 35:19, demikianlah Rahel mati lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata yaitu Bethlehem. Rut 4:11, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke dalam rumahmu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem." Begitu juga ini 1 Tawarik 44 ada kata-kata Bapak Bethlehem. 1 Tawarik 2:50-51 juga ada kata-kata Bapak Bethlehem. Jika yang terakhir, Yesus tidak memenuhi syarat karena tidak satupun dari silsilah yang dituduhkannya. Lebih lanjut tentang ini di bawah mencantumkan Bethlehem atau Efrata. Ada berbagai nubuat silsilah yang diduga tentang nenek moyang Mesias. Dikatakan bahwa Kejadian 22:18 dan 12:2-3 adalah nubuatan bahwa Mesias akan menjadi keturunan Abraham. Tetapi ayat-ayat ini tidak mengatakan apapun tentang Mesias. Mereka hanya mengatakan bahwa keturunan Abraham akan diberkati. Nubuat lain yang diklaim tentang nenek moyang Mesias adalah bahwa ia akan berasal dari suku Yehuda. Kejadian 49:10, Mika 5:2 dari garis keluarga Isai. Kemudian Yesaya 11 ayat 1 dan 10 dan dari keturunan Daud di Yeremia 23 ayat 5. Juga 2 Samuel 7, 12 sampai 16. Dan Mazmur 132 ayat 11. Beberapa di antaranya memang tampaknya nubuatan mesianik asli, tapi yang lain tampaknya hanya merujuk kepada raja-raja masa depan. Semua ayat ini merujuk pada raja, tidak ada yang digenapi oleh Yesus. Nah, kita juga bisa melihat di antara silsilah yang ada di dalam Matius dan Lukas, ada memang beberapa nama yang dihilangkan. Ya, masalah nubuat ini berjalan lebih jauh. Apakah Yesus sebenarnya dari suku Yehuda, garis keluarga Isai, dan keturunan Daud? Satu-satunya bukti untuk ini adalah dua kumpulan silsilah Yesus dalam Matius 1 ayat 1-17 dan Lukas 3 ayat 23-38. Keduanya melacak garis keturunan Yesus melalui ayahnya Yusuf. Jika kisah kelahiran perawan dianggap serius, maka Yesus tidak memiliki keturunan yang tepat. Di sisi lain, jika silsilah dalam Matius dianggap serius, maka Yesus memiliki nenek moyang Yekonia. Ya, di Matius 1 ayat 12, Nabi Yeremia mengatakan tentang Yekonia, "Tuliskan orang ini sebagai yang tidak punya anak, seorang pria yang tidak akan makmur dalam hari-harinya, karena tidak seorang pun dari keturunannya akan berhasil duduk di atas tahta Daud atau memerintah lagi di Yehuda." Yeremia 22 ayat 30. Ya, Konya bin Yoyakim. Ini di Tawarikh 3 14-19 untuk keturunan Daud, anak-anak Yosia, anak yang kedua Yoyakim, keturunan Yoyakim adalah Yekonya, anak Yekonya adalah orang kurungan yaitu Sealtiel anaknya. Baik, nah dari sini kelihatan ya bahwa kata Bethlehem yang ada di Matius itu dan juga kata-kata Bethlehem yang ada di Perjanjian Lama itu adalah bisa dikatakan terjemahannya adalah terjemahan Kristen yang ditujukan untuk kota Bethlehem yang kemudian diklaim bahwa ini adalah kota kelahiran Yesus menggunakan yang di Mika 5 ayat 2. Berdasarkan dari analisis yang tadi saya tunjukkan, ada beberapa pengertian yang berbeda antara dengan Bethlehem
dengan Bethlehem. Bethlehem yang dimaksud dalam Bible Kristen adalah kota Bethlehem, tentang kota kelahiran Yesus, tetapi yang di itu adalah Bait Lehem, keluarga Lehem, gitu. Klan atau suku lah begitu ya. Nah, itu yang bisa saya tunjukkan ke Pak Budi. Saya sudah menunjukkan apa yang sudah saya ketahui. Silakan Pak Budi putuskan. Terima kasih Pak. Baik, sebelum kita mendengar penjelasan atau bantahan atau sanggahan